Oke teman-teman, cara potong rambut buat anak SD yang rapih dan mudah buat teman-teman pemula ya. Jadi buat teman-teman pemula harus banget bisa potongan ini karena akan banyak banget bocil yang meminta potongan rapih ya. Jadi kita harus menyesuaikan potongan anak SD ini supaya memenuhi standar kerapihan di sekolah. Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rumara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya potong rambut rapi anak SD tipis sedang, yang paling penting mudah banget dipraktekkan buat teman-teman tukang cukur pemula. Hayu kita gaskeun teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita analisa rambut ya. Seperti biasa di sini analisa rambutnya adalah ini tipikal rambut yang bergelombang, cuman dia sebenarnya requestnya sederhana saja. Kang, Mang rapikan saja ya, bilangnya Mamang di sini. Mang rapikan saja rambutnya. Jadi dia tidak mendeskripsikan, dia tidak meminta request potongan. Jadi kita yang akan menyesuaikan. Tapi yang paling penting, kalau anak-anak usia segini kita harus menyesuaikan ya, karena aktivitas yang tinggi otomatis potongannya harus pendek ya di sini ya. Kita akan buat potongan crew cut atau potongan pendek ya, bagian pinggir pendek, bagian pinggir tipis, atasnya juga pendek, tapi masih ada sedikit aksen poni atau sedikit side part ya, bagian atasnya cuman pendek ya. Oke, langsung kita gaskan teman-teman ya. Oke, di sini saya menggunakan ukuran nomor 2 teman-teman ya. Jadi nomor 2 ini dengan posisi tuas close ke atas teman-teman ya. Jadi kita di sini nggak parting dulu karena buat teman-teman pemula nih ya. Jadi memang kalau misalnya untuk potongan pendek ke bagian atas, jadi kita nggak usah parting. Jadi kita langsung bablas saja ke atas ya. Karena di sini udah kelihatan bakalan pendek ya. Dan kita untuk potongan atasnya juga nggak bakalan ada yang sampai ke bawah. Jadi otomatis kita tanpa parting juga di sini nggak masalah. Yang paling penting kita bisa melihat bagaimana ketinggian kiri dan kanannya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti ada ketidaksesuaian ya. Tapi kalau misalnya potongan tinggi kayak gini, biasanya saya juga nggak pakai parting ya. Kecuali kalau misalnya potongan medium dan potongan rendah baru di parting ya. Tapi kalau misalnya mau parting juga boleh juga sih, nggak masalah. Cuman di video kali ini akan membuktikan juga dari pertanyaan teman-teman, Bang, kalau misalnya cukur nggak pakai parting bisa nggak? Bisa ya. Ini jawabannya di video ini. Jadi biar teman-teman tahu teman-teman ya. Oke, ukuran nomor 2 di sini kita bablas saja sampai ke atas seperti ini ya. Jadi kelihatannya memang tidak rapih pada saat tidak diparting teman-teman ya. Jadi kelihatannya akan acak-acakan kayak gini, tapi hasilnya nanti akan maksimal. Jadi teman-teman pastikan saksikan video ini sampai selesai, karena saya akan memberikan tutorial yang paling mudah buat teman-teman tukang cukur pemula, terutama teman-teman yang sekarang baru belajar, baru memulai, atau misalnya baru terjun di dunia potong rambut. Jadi untuk teknik-teknik seperti ini jadi memang harus banget dikuasai, karena nanti akan banyak banget atau misalnya bocil-bocil anak-anak SD yang datang ya, yang meminta potongan seperti ini. Dan kita juga menyesuaikan dan harus bisa menyesuaikan juga potongan yang pendek rapih ya, biasanya seperti ini ya. Oke, seperti ini ya, bagian kiri beres, bagian belakang beres. Kita lanjut ke bagian sebelah kanan dengan teknik yang sama. Kita tempelkan clippernya, kita dorong ke atas dan bablas saja ya. Tapi jangan sampai ke bagian tengah ya, cukup kita luruskan saja kayak gini. Cukup kita luruskan kayak gini, jadi sampai atas ya, sampai atas. Cuman jangan sampai menghabiskan rambutnya teman-teman ya. Oke, kita gosok-gosok juga sedikit boleh, nggak masalah ya. Yang paling penting bagian nomor 2-nya itu bisa rata teman-teman ya. Oke, setelah itu di sini kita pakai ukuran nomor 1 teman-teman. Jadi ketipisan paling bawah saya hanya memakai nomor 1. Jadi sengaja di sini karena biar tekniknya komplit teman-teman ya. Tekniknya komplit di sini biar nomor 1 tuh bisa dikasih trimline dan dipotong bagian belakangnya teman-teman ya. Bagian belakangnya bisa dipotong, jadi bisa teman-teman bisa tahu bagaimana caranya untuk memotong atau meluruskan di bagian belakangnya. Jadi biar tahu patokannya juga di sini. Oke, untuk nomor 1 di sini kurang lebih saya pakai di 2 jari ya. Jadi kalau misalnya untuk potongan tinggi kayak gini, teman-teman bisa memberikan space yang lebih luas di bagian bawah supaya ketipisannya terkesan terlihat tinggi ya. Beda dengan potongan-potongan low atau potongan-potongan medium, space untuk ukuran paling bawahnya itu otomatis akan sempit ya. Jadi seperti yang saya bilang adalah space dibagi langkah ya. Jadi otomatis untuk gradasi di sini saya pakai 3 langkah, jadi 3 ukuran di sini otomatis dibagi 3 atau dibagi 2 juga nggak masalah. Yang paling penting nanti pada saat kita ngilangin garis itu nggak terlalu sempit teman-teman ya. Jadi bisa atur-atur saja space-nya. Space-nya mau 3 jari, mau 4 jari, mau setengahnya silakan. Yang paling penting garisnya bisa hilang, seperti itu aja. Oke, teknik yang saya pakai di sini adalah teknik gosok ya teman-teman ya. Agak sedikit diplik sedikit, gosok dari bawah ya. Yang paling penting rambut bagian bawahnya bisa hilang atau bisa tipis rata teman-teman ya, dengan ukuran nomor 1 di sini.
Oke, tadi saya pakai clipper Keme 2600 dan selanjutnya di sini saya pakai Waha Legend, teman-teman ya. Kenapa berbeda clippernya? Kenapa nggak pakai satu clipper saja? Satu clipper karena clipper Keme 2600 berbeda di bagian pisau ya paling utama ya. Jadi nggak zero overlap. Zero overlap itu apa, Bang? Zero overlap adalah pisau atau kerapatan pisaunya cenderung lebih rapat daripada clipper yang lain. Kalau Waha Legend kan bisa lebih rapat ya, teman-teman ya. Bisa lebih rapat, jadi otomatis kegradasi juga akan lebih maksimal, teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi alasannya kenapa saya memakai dua ukuran. Oke, bagian kanan beres, bagian belakang kita lanjut ke bagian sebelah kiri. Kita mengikuti guideline, mengikuti pola yang sudah terbentuk dari bagian belakang, teman-teman ya. Kayak gini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kita gosok-gosok juga seperti ini ya. Nah, bagian garisnya akan kita hilangkan nanti teman-teman ya. Sekarang akan kita hilangkan menggunakan satu open. Nah, di sini adalah teknik yang sangat mudah teman-teman, buat teman-teman pemula nih bisa banget langsung mengikuti. Jadi pertama nomor 2 ya sampai bablas ke atas. Ini adalah teknik cukur yang simple dan mudah. Nomor 2 bablas ke atas, luruskan saja. Selanjutnya pakai nomor 1 dan selanjutnya garis 1 dihilangkan dengan menggunakan satu open. Ya, sampai sini sebenarnya cukuran udah langsung rapi ya teman-teman ya. Gradasi udah mulai terbentuk meskipun gradasinya sedang, tidak berangkat dari setengah atau dari kosong ya. Tapi untuk tahapan langkah ini cukup untuk teman-teman basic ya, teman-teman dasar untuk belajar ya. Jadi pemahamannya nggak terlalu banyak langkah ya. Jadi teman-teman bisa menguasai dalam 3 tahapan saja ya. 2, 1, 1 open. Dan nanti penyempurnaan seperti biasa akan kita pakai 1,5 open teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan 1 open saja sudah cukup, bisa juga ya. Cuman saya sengaja memberikan teknik yang detail biar teman-teman pemula tuh paham ya. Jadi bukan hanya menguasai teknik-teknik yang sederhana. Jadi saya kasih teknik basic kursus di sini, kursus potong rambut, karena saya pingin tuh teman-teman tuh paham ya dan detail gitu ya belajarnya. Nggak apa-apa durasi sedikit lama, cuman teman-teman hasilnya bagus teman-teman kayak gitu ya. Jadi tidak lupa saya selalu mengijazahkan setiap teknik dalam ilmu cukur yang saya berikan buat teman-teman ya. Kalau misalnya yang baik ambil, kalau misalnya yang jelek ya abaikan saja. Dan teman-teman bisa mencari sumber-sumber dari tutorial atau channel-channel lain yang sekiranya bisa memberikan tutorial yang mungkin pelengkap dari yang sudah teman-teman dapatkan dari channel saya Dani Rumbara teman-teman ya. Gitu. Jadi caranya untuk menggosok seperti ini ya, satu open gosok seperti ini supaya tujuannya apa? Supaya menghaluskan dalam menghilangkan garis teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi bagian kepalanya di sini tidak terlalu banyak lekukan, cuman tidak terlalu banyak lekukannya teman-teman ya. Kayak gini. Oke, gosok-gosok seperti ini. Nah, gosok-gosok seperti ini. Nah, ya. Jadi ulangi lagi kalau misalnya ada bagian-bagian yang hitam. Nah, kita ulangi lagi. Nah, tadi yang saya bilang untuk menyempurnakan sambungan kita pakai 1,5 open teman-teman di sini ya. Pakai 1,5 open di sini yang berfungsi untuk memudarkan garis antara 1 open dan ukuran nomor 2. Kalau misalnya teman-teman melihat tutorial-tutorial saya yang beberapa video sebelumnya ya, pasti saya memakai ukuran ini. Di beberapa potongan saya hampir semuanya memakai potongan ini ya. Jadi hampir semuanya memakai potongan ini. Jadi teman-teman juga bisa untuk meniru atau misalnya mencontoh teknik yang saya berikan. Kalau misalnya belum punya ukuran 1,5 dan 1,5, teman-teman bisa beli di marketplace. Saya udah cantumkan di deskripsi link tokonya, silahkan cari di sana. Itu barang-barangnya 100% original, harganya bersaing juga dan 100% ori teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, langsung check out aja di sana, nanti babang kurir akan nganter sampai ke rumah. Oke, seperti ini hasilnya ya. Bagian sebelah kanan beres, sebelah belakang beres juga. Kita lanjut ke bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri masih ada tumpukan bagian hitamnya nih. Bagian sebelah kirinya ya. Jadi memang masih ada bagian yang kurang sempurna. Kita gosok lagi menggunakan 1,5 open teman-teman ya. Oke, 1,5 open kayak gini. Kita gosok-gosok. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, gosok-gosok seperti ini. Nah, biar bagian-bagian yang hitamnya tuh bisa hilang teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa mempraktekkan dan bisa meniru ya. Bisa meniru seperti ini tekniknya.
Jadi bisa praktekkan kalau misalnya ada saudara atau misalnya ada adik, ada keponakan, ada siapapun yang memang bisa dipakai praktek, silakan teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya kita menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu trimline-nya. Di sini yang saya bilang tadi, kenapa di sini saya memberikan ketipisan yang sedang supaya teman-teman belajar dengan trimline-nya juga. Jadi untuk teknik trimline ini adalah teknik untuk menegaskan garis batas atau tepian rambut bagian bawah untuk menimbulkan aksen atau kesan yang tegas di sini ya. Kesan tegas dan rapi, karena ada beberapa orang atau misalnya suka banget dengan ketegasan atau misalnya bagian tegas di bagian tepian rambutnya. Dan di sisi lain ada juga customer yang memang tidak terlalu menyukai dan mereka lebih suka cenderung rambutnya kelihatan natural hasil potongan mesin saja tanpa dipertegas dengan trimmer atau razor ya. Tapi di sini karena berhubung ini tutorial dan saya mendetailkan kepada teman-teman pemula supaya paham atau misalnya tahu juga cara trimline yang baik ya. Pertama kita buat setengah lingkaran di pelipis, beres tarik garis ke bawah ya, bersihkan bulu halusnya. Kedua, buat setengah lingkaran di atas telinga ya. Jadi putar trimmernya seperti ini berlawanan arah, dan setelah terbentuk pola garis kita langsung bersihkan bagian bulu halus bagian bawahnya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kayak gini caranya. Jadi teman-teman bisa paham juga, teman-teman pemula ya. Teman-teman pemula bisa paham, teman-teman pemula juga bisa untuk meniru dan mempraktekkan bagaimana caranya untuk melakukan atau misalnya teknik trimline teman-teman ya, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya untuk sulit ditarik dibalikan trimmernya, boleh juga dengan menggunakan trimmer dengan posisi normal dengan posisi dari bawah langsung teman-teman ya. Oke, kayak gini. Oke. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kita tarik ke bagian bawah seperti ini. Nah, begini beres ya. Jadi kelihatannya tegas ya, lakukannya sempurna. Kita coba lagi di bagian yang sebelah kanan teman-teman ya. Bagian sebelah kanan buat kita setengah lingkaran di pelipis ya. Setengah lingkaran atas pelipis seperti ini. Kita buat setengah lingkaran. Jadi posisi trimmernya perhatikan teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kita tarik garis ke bawah ya. Selanjutnya kita akan membersihkan bagian bulu-bulu halus dan bagian-bagian rambut yang sisa di pola tadi ya. Seperti ini ya. Ini sangat mudah banget kelihatannya, cuman pada saat dipraktekkan teman-teman akan menuai kesulitan juga. Cuman gak masalah, teman-teman perlu yang namanya waktu belajar ya. Jadi harus banyak mencoba, harus banyak berlatih, harus banyak nyukur intinya. Setengah lingkaran di atas telinga, setengah lingkaran berlawanan arah, kita tarik garis ke bagian belakang. Nah, di sini garisnya udah mulai kelihatan tegas teman-teman ya. Nah, gradasi udah mulai terbentuk. Basic dasar ukuran nomor 1 di sini yang bertujuan untuk menimbulkan kesan yang lebih tegas pada saat proses trimline ya teman-teman ya. Pada saat proses trimline kayak gini. Oke, kita tarik garis kayak gini ya. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita balik seperti ini ya. Jadi bagiannya, bagian jambangnya bisa kita putar trimmernya mendorong dari belakang ke depan supaya lebih bagian jambangnya lebih tegas, dan nanti pun kita akan naturalkan bagian jambangnya supaya kelihatan lebih maksimal teman-teman. Nah, untuk bagian belakang seperti ini yang udah saya tadi ini di bagian depan ya. Jadi caranya seperti apa? Patokan pemotongan bagian depan adalah jangan sampai melebihi dari telinga bawah teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlalu atas akan jomplang. Usahakan di bawah atau misalnya sama sejajar dengan bagian telinga ya, bagian ujung telinga bawah ya. Jadi kalau misalnya terlalu atas teman-teman akan kelihatan jomplang, akan kelihatan kurang, atau misalnya kelihatan tidak seimbang teman-teman ya. Tidak seimbang seperti ini. Jadi memang teman-teman juga harus bisa menyesuaikan seberapa atau misalnya seberapa tinggi sih patokan yang paling bawahnya untuk meluruskan kayak gini. Nah, di sini perlu yang teman-teman pemula ketahui adalah sebelum memotong bagian belakang itu harus ditanya dulu customernya apakah mau dipotong seperti ini atau misalnya maunya dinaturalkan saja. Tapi kalau misalnya untuk seperti ini kan anak SD nih ya, jadi gimana kita motongnya yang paling penting dia sesuai dengan sekolah ya, tidak sesuai dengan standar kerapian sekolah. Jadi di sini bagian belakang juga saya potong, tapi toh kalau misalnya dinaturalkan juga sih nggak masalah sebenarnya. Cuman saya memilih motong karena saya ingin share ke teman-teman bagaimana cara trimline full ya tanpa ada bagian yang dinaturalkan bagian belakangnya ya.
Terutama untuk bagian pinggir, bagian jambang di sini kita tipiskan ya menggunakan nol close dan memakai clipper kemei supaya tidak terlalu memakan. Jadi fungsinya adalah untuk lebih memberikan kesan natural ya. Jadi saya kalau misalnya bagian jambang ini nggak pernah dipotong lurus, kecuali kalau misalnya ada bapak-bapak yang meminta ya, kayak gitu teman-teman. Oke, nah kita lanjut ke bagian sebelah atas teman-teman ya. Di sini karena ada sedikit potongan yang berbeda, kita akan kasih potongan pendek kerukat di sini ya. Nah di sini saya kasih ukuran nomor 2 dengan posisi mendorong dari belakang ke depan, yang berfungsi untuk sebagai patokan, yang berfungsi untuk sebagai acuan bagaimana potongan bagian belakang itu bisa mengacu ke bagian depan ya. Dan otomatis bagian depannya juga nanti akan pendek, cuman agak sedikit menanjak ya. Bagian atasnya seperti ini. Oke. Nah kayak gini didorong-dorong ya, jangan sampai lawan arah. Kalau misalnya dari depan ke belakang itu akan habis rambutnya. Tapi kalau misalnya lawan arah atau misalnya dari belakang ke depan itu akan tersusun rambutnya, dan kita udah ketemu patokan bagian belakang, tinggal kita potong ke bagian depan dan kita menyesuaikan juga teman-teman ya. Oke, caranya seperti ini, dan sisanya tinggal kita pakai teknik trapping universal teman-teman ya. Patokannya udah ada di belakang ya, yang udah kita potong dengan menggunakan ukuran nomor 2. Kita kasih basah seperti ini ya, kita semprot secukupnya supaya memudahkan dalam proses pemotongannya teman-teman ya. Proses pemotongannya akan lebih mudah. Kita semprot pakai clipper. Semprot pakai semprotan pakai clipper lagi. Aduh, salah ngomong, sorry teman-teman ya. Jangan terlalu serius, yang paling penting poinnya dapat ya. Sorry. Oke, setelah itu kita bagi ke dalam 3 bagian ya. Kita ambil bagian tengah dulu, kita ambil patokan dari bagian belakang yang dipotong pakai clipper tadi. Kita maju ke arah depan ya. Kita putar kameranya biar lebih paham. Oke, seperti ini. Nah, kan udah ketemu patokannya di belakang tuh. Nah, kita tinggal ambil, kita menuju ke arah depan ya, seperti ini. Oke, kita potong. Oke, seperti ini ya. Nah, kita potong. Oke. Nah, kita potong lagi, ambil patokan dari bagian tengah. Kayak gini. Nah, seperti ini ya. Kita ambil ke bagian sisi kiri dulu, kita beresin semua. Ya, kita potong. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk menyamakan atau menyeimbangkan rambut, dan di sini konsepnya adalah antara pinggir sama atas tuh nyambung semua. Jadi nggak ada belahan ya, nggak ada belahan. Belahan ada, cuman nggak terlalu menonjol kayak potongan side part ya. Potongan kerukat adalah potongan pendek rapih lah dibilangnya lah. Kalau misalnya kerukat sulit ya, kerukat adalah potongan pendek rapih ya. Bagian pinggirnya tipis, rapi, tinggi ya. Bagian atasnya juga pendek, mungkin di kisaran 3 cm atau 2 cm teman-teman ya. 3 sentian adalah. Nah, bagian depan kita akan sisakan sedikit agak lebih panjang ya, untuk membuat sedikit sisiran ya, ketebalan rambut supaya bisa di styling kayak gitulah lebih tepatnya. Kayak gini. Oke, nah kita cross check bagian belakangnya, kita rapikan juga. Siapa tahu masih ada bagian-bagian rambut yang memang kurang sempurna. Ya, oke, bagian depan seperti ini tampilannya. Ya, jadi bagian belakangnya yang volume tadi mengembang di pertama kan udah kelihatan berkurang nih ya, udah hilang. Nah, di sini tinggal kita menyesuaikan di bagian depannya. Nah, untuk sisirannya seperti ini, agak di side part sedikit ya. Kerukat seperti ini, cuman tidak ada yang memang belahannya tidak terlalu kelihatan ya. Antara koneksi antara bagian kiri, bagian kanan, dan bagian belakang itu tersambung ke bagian atas. Jadi nggak ada batasan rambut ya. Cuman konektor masih ada, cuman pendek ya. Nggak terlalu kelihatan ini teman-teman. Nggak terlalu kelihatan banget. Seperti ini. Oke. Nah, kayak gini teman-teman ya. Sip. Oke, kita potong. Nah, ya seperti itu ya. Jadi bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang kita sesuaikan. Nah, bagian kiri dan kanannya kita miringkan pemotongannya untuk mengkoneksi atau menyambungkan dengan baseline atau misalnya rambut bagian bawahnya. Nah, seperti ini kita sisirnya. Jadi intinya untuk kerapihan anak SD ini cocok banget. Jadi teman-teman harus banget menguasai potongan-potongan ini, teman-teman ya. Oke. Seperti ini caranya.
Oke, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk finishing kita bisa untuk memberikan sedikit aksen overcomb ya, untuk menegaskan atau misalnya menyempurnakan potongan. Jadi kadang-kadang udah di styling kayak gini, styling sementara, selalu ada aja rambut yang keluar-keluar, selalu ada aja rambut yang memang tidak maksimal, yang akan kita sempurnakan dengan menggunakan proses overcomb teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah maksimal overcombnya beres teman-teman, ya inilah hasilnya ya, yang akan kita lihat seperti ini ya. Jadi bagiannya kiri kanan belakang tipis, dan bagian atas juga tersambung ke bagian pinggir. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.